Selamat hari Minggu semuanya buat kita, buat adik-adik yang ada di rumah, buat kakak-kakak sekolah minggu, buat abang-abang multimedia yang ada di sini, juga buat abang-abang pemusik yang juga hadir pada hari ini. Gimana kabarnya semuanya? Pastinya sehat dan semangat terus ya. Salam sehat buat kita semua yang ada di rumah. Masih ingat nggak ya dengan ruangan ini? Yuk, pasti semuanya sudah rindu dengan tempat ini. Walaupun kita sudah lama tidak beribadah bersama-sama, tidak mengurangi kerinduan kita untuk bersekutu, memuji Tuhan melalui multimedia karena kondisi COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Semangat ya! Dan kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi Hatiku Penuh Dengan Nyanyian. Boleh bertepuk tangan ya, atau juga bersorak-sorai. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Sukacita bukan? Buat kita di sini juga, tentunya kita pun bersukacita. Benar tidak guru? Benar guru. Ya, dengan sukacita yang sudah bertambah-tambah, guru-guru di sini pun sudah semakin semangat. Gimana kalau kita bernyanyi lagi agar sukacita kita bertambah lagi? Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Yesus Keleng Kalak Karo. Yesus Keleng Kalak
Sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa dulu. Nah, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Bapa, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah pada minggu ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, walaupun pada saat ini kami beribadah dari rumah kami masing-masing melalui media rekaman. Bapa yang baik, kami juga berharap kiranya COVID-19 cepat berlalu dari kehidupan kami, karena kami rindu beribadah di rumah Tuhan. Bapa yang baik, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-Mu. Inilah doa dan harapan kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik semuanya, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan lagu Tuhan Penuhkanku dengan firman-Mu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Bersama-sama kita berdoa, menundukkan kepala di hadapan Tuhan dengan sikap hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, segala puji syukur dan hormat kami bagimu Bapa, atas setiap berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada seperti apa adanya kami saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Bapa. Ajari kami, beri pengertian kepada kami tentang firman Tuhan yang kami dengar dan yang kami baca. Kami siap membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk guru sekolah minggu anakmu yang penuh dengan keterbatasan, biar Roh Kudus yang mengajari, yang menggunakan mulut bibir, sehingga setiap perkataan tentang firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir sesuai dengan kebenaran nama Tuhan,
dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bertemu lagi untuk yang kedua kali dalam ibadah multimedia. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian untuk minggu yang pertama mengikuti ibadah secara multimedia? Apakah kalian mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh? Dan pada hari ini kita ikut multimedia yang kedua. Hari ini firman Tuhan yang sampai kepada kita yaitu diambil dari kitab Markus pasal yang 10 ayat 13 sampai 16. Bu Guru baca ya dari sini. Kalian membaca dari rumah, dari dalam hati kalian. Judul perikopnya, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus semuanya, pada saat ini kita belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kecintaan Tuhan Yesus kepada anak-anak di muka bumi ini, di dunia ini. Seperti yang sudah kita baca dari firman Tuhan yang pertama tadi, yaitu dari kitab Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16, di mana kita sudah mendengar dan membaca bagaimana setiap orang tua datang kepada Tuhan Yesus membawa anak-anak mereka, dan bagaimana sikap murid-murid Tuhan Yesus terhadap orang tua yang membawa anak-anak itu. Mereka menghalang-halangi orang tua yang membawa anak-anak. Tapi bagaimana kalau kita lihat kembali Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Karena orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Wah, hal yang luar biasa bukan? Di sini mau menunjukkan kepada kita semua adik-adik bagaimana sikap Tuhan Yesus kepada kita yang peduli, yang sayang, yang kasih kepada semua anak-anak. Tuhan Yesus mengatakan, kita inilah anak-anak yang masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga apa kemudian yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus membiarkan orang tua membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Bagaimana sikap dan perilaku Tuhan Yesus kepada anak-anak itu? Wah, luar biasa sekali ya. Seperti seorang bapak sayang kepada anaknya. Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu. Tidak hanya itu aja, Tuhan Yesus menumpangkan kepalanya kepada anak-anak itu. Lalu apa? Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Siapa yang merasa diberkati Tuhan Yesus di sini? Apakah kalian sudah merasakan berkat-berkat Tuhan Yesus kepada kalian semua? Adik-adik, pastilah kita semua yang ada di sini, kalian yang ada di rumah, guru-guru sekolah minggu, tim kamerawan, pemusik, bahkan ada kami lihat di sini teman-teman guru sekolah minggu. Kita ini semua adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan Yesus. Kenapa ya? Orang tua harus datang kepada Tuhan supaya anak-anak diberkati. Apa sih pentingnya berkat itu kepada setiap orang? Ya, apa ya pentingnya berkat itu? Nah, di sini kita belajar bersama-sama lagi. Berkat itu adalah suatu karunia Tuhan
yang luar biasa demi kebaikan setiap orang. Berkat itu adalah suatu karunia yang datangnya daripada Tuhan untuk kebaikan setiap orang. Jadi berkat itu sangat penting. Berkat itu apa saja? Banyak yang sudah kita nikmati, kita rasakan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan napas kehidupan. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan waktu untuk belajar, waktu untuk bermain. Itulah berkat-berkat yang sudah kita terima daripada Tuhan. Nah, adik-adik, karena begitu pentingnya bagi Tuhan Yesus kita anak-anak, Tuhan Yesus begitu sayang kepada semua anak, supaya anak-anak itu menjadi berguna, supaya anak itu menjadi hebat, sehat, pintar, cerdas. Karena itulah Dia memberkatinya. Anak balita diberkati supaya bertumbuh menjadi tinggi. Anak kecil pun bertambah tinggi. Yang dulu menjadi anak balita menjadi anak kecil, dari kecil menjadi pra-remaja, dan sekarang menjadi remaja. Itu berkat Tuhan, berkat pertumbuhan. Itulah berkat-berkat. Itulah pentingnya berkat Tuhan Yesus kepada kita. Nah, adik-adik semua, kalau kita lihat di sekeliling kita, banyak sekali anak-anak yang kurang beruntung. Karena itu, sebagai anak yang sudah diberkati Tuhan, mari kita melihat orang-orang yang kurang beruntung itu. Kita peduli, karena kita sudah diberkati Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Caranya banyak sekali, adik-adik. Belajar bersama, bermain bersama, bagi berkat bersama. Itu bisa kita lakukan. Kalau anak balita bagaimana ya? Menunjukkan berkat Tuhan itu yang sudah diterimanya. Belajar dengan baik, berbicara dengan baik, tidak cengeng, tidak malas, tidak gampang nangis. Anak kecil sudah mulai pintar ya. Karena itu, jangan pernah lupakan berkat Tuhan itu di dalam hidup kita. Kalau anak remaja dan pra-remaja, mereka sudah mulai menghadapi tantangan di dalam lingkungan kehidupan mereka. Nah, disinilah kita menunjukkan bahwa berkat Tuhan yang luar biasa itu menjadikan anak pra-remaja dan remaja kuat di dalam menghadapi tantangan. Menyadari kita sudah mendapat berkat dari Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama menunjukkan berkat itu, mensyukuri berkat Tuhan itu dengan cara yang luar biasa. Caranya bagaimana ya? Caranya bagaimana? Kita sudah belajar dari firman Tuhan lama sekali. Kita boleh membaca firman Tuhan. Kita boleh berdoa, menjadi pendoa semangat. Kita boleh bernyanyi memuji Tuhan. Yang terlebih lagi, mari kita bersama-sama bertekun melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Di mana? Dalam lingkungan pribadi, dalam lingkungan rumah tangga, dengan teman-teman di sekolah, dengan bu guru, dengan siapa saja. Nah, kita sadari berkat yang sudah kita terima mengajak kita untuk saling memberkati. Anak-anak remaja sekarang ini banyak sekali menghadapi tantangan, dan kedepannya juga akan banyak menghadapi tantangan. Tapi sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan, mari kuatkan iman. Belajarlah bertumbuh terus di dalam iman. Dengan cara milikilah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena dengan demikian kita akan selalu dimampukan Tuhan, dikuatkan Tuhan di dalam menghadapi setiap tantangan. Adik-adik, tema kita hari ini, Tuhan memberkati setiap anak. Bukan hanya anak-anak KKR GBKP Pontianak, semua anak GBKP di seluruh Indonesia, bahkan seluruh anak-anak di dunia diberkati Tuhan, supaya anak-anak di seluruh dunia ini menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita sudah belajar ya? Mari kita periksa diri kita. Yang balita harus belajar menjadi anak kecil. Yang kecil menjadi anak tangguh. Yang tangguh menjadi remaja. Remaja akan menjadi pemuda. Bagaimana pertumbuhan imannya? Sudah rajin baca Alkitab belum? Sudah rajin berdoa belum? Sudah serius memuji Tuhannya belum? Sudah melakukan firman Tuhan dengan benar dalam kehidupannya belum? Mari kita belajar terus. Belajar, bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan.
sehingga kita menghasilkan buah-buah yang baik. Karena melalui buah-buah yang baik, nama Tuhan kita Yesus Kristus akan dipermuliakan. Ingat, kita sudah diberkati Tuhan Yesus. Sebagai anak yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita mensyukurinya. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Jadilah saluran berkat. Jadi berkat bagi orang lain. Oh, Bu Guru, aku masih kecil, belum bisa bagi berkat kepada orang lain. Bukan, jangan pikirkan hanya dari materi. Ketika kalian berbagi waktu, berbagi situasi, berbagi permainan kepada teman, itu suatu hal yang berkat. Apalagi kalau kita menjadi pendoa-pendoa sapaan. Tuhan inginkan itu semua dari kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini mungkin terlalu panjang, tapi hari ini kita diajarkan bahwa Tuhan Yesus peduli kepada anak-anak. Tuhan Yesus sayang kepada setiap anak-anak. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak. Karena itu, sebagai anak yang sudah diberkati, marilah kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita berbuah, berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kita, sehingga buah-buah itu buah-buah yang baik. Dengan buah-buah yang baik, nama Tuhan kita termulia. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini, pagi hari ini kami diingatkan, ditegur, bahkan diajari bagaimana kami sudah menjadi anak yang diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami sampai sekarang belum bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan sepenuhnya. Ajari kami Bapa, agar melalui firman-Mu ini kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan. Siapa tadi diberkati? Kita diberkati nggak ya guru ya? Katanya Tuhan Yesus cuma memberkati anak-anak. Wah, pasti semua dong ya, bukan anak-anak aja. Kita semua juga di sini pasti diberkati Tuhan. Boleh hadir di sini, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kita melalui multimedia. Karena kita sudah mendengar firman Tuhan, kita mengucap syukur dengan memberi persembahan yang akan kita berikan sambil kita memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Siapkan persembahannya, beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi dan memberi persembahan kita. Sampai kita kepada doa persembahan dan doa syafaat.
satukan hati kita. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Kita sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau dimanapun ada Tuhan, setiap keadaan kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Bapa, dalam nama Yesus, pakailah hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, karena kami percaya Tuhan Engkau tetap menyertai kami anak-anak-Mu semuanya. Dan firman-Mu pada saat ini telah disampaikan oleh Ibu Guru kami Rumila, dan firman-Mu itu Tuhan dapat menguatkan kami, dapat memberi kesehatan dan kekuatan bagi kami anak-anak-Mu semuanya. Dan firman-Mu itu juga dapat menjadi senjata kami untuk melawan kuasa-kuasa yang mau menjauhkan dari Tuhan. Berkatilah Ibu Guru kami yang telah menyampaikan firman-Mu. Berikanlah dia kesehatan, berkatilah pelayanannya, berkati juga Tuhan pekerjaannya, terlebih-lebih iman percayanya. Kami percaya Tuhan tetap menyertai Ibu Guru kami ini. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Bapa, persembahan ini dapat digunakan untuk keperluan gereja dan untuk pelayanan-Mu. Bapa, kami percaya Tuhan terima semuanya persembahan kami ini dengan senang hati. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan berikan kekuatan kepada anak-anak kami. Pada saat ini Tuhan, sampai saat ini kami belum dapat berkumpul bersama-sama untuk bersekutu, untuk berdoa di rumah Tuhan. Tapi kami percaya suatu saat nanti kami dapat berkumpul lagi seperti sedia kala. Bapa, berkati semuanya anak-anak-Mu Tuhan. Begitu juga orang tua, berikan kepintaran Tuhan. Apa yang dibutuhkan anak-anak saat ini, Tuhan berikan dia kekuatan, dan berikan juga Tuhan kepintaran supaya orang tua kami juga Tuhan dapat tetap menuntun anak-anak pada saat pandemi ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami juga berdoa kepada pemerintah kami, tim dokter dan perawat. Begitu juga Tuhan semuanya yang dan tenaga medis semuanya. Kami berdoa Tuhan supaya mereka dapat melakukan pekerjaan profesinya masing-masing. Dan kami berdoa Tuhan dengan rendah hati supaya tidak terlalu lama kami Tuhan mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Bapa, penyertaan-Mu, kami percaya Tuhan Engkau akan menolong kami. Begitu juga Tuhan, kalau ada saudara kami yang tengah sakit juga pada saat ini, Engkau angkatlah penyakitnya Tuhan. Berikanlah dia kekuatan, berikanlah dia iman percaya Tuhan. Semuanya doa kami ini Tuhan, kami percaya Tuhan dengarkan. Bapa, ampunkan segala salah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Ampunkan salah dosa kami, mungkin ada dari perkataan kami, dari perbuatan kami, dari pikiran kami yang tidak sesuai dengan Tuhan. Bapa, ampunkan kami Bapa. Kami percaya Tuhan kami ini tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan dengarkan doa kami, karena kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di ujung ibadah kita pada hari ini. Tapi guru-guru sekolah minggu di sini semua percaya adik-adik semakin bersukacita, bersemangat, walaupun tetap beribadah di rumah, dan Tuhan tetap menyertai kita. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu karo Bindomit, Bindomit. Tuhan di sangat kami mas.
sangat kami pasrahi. Indomie, Indomie, Indomie. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah hampir selesai. Kami mengharapkan pujian yang kita bawakan kepada Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua, menjadi berkat pertumbuhan iman kepada kita semua. Sebelum mengakhiri ibadah, mari semua bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita ambil sikap hormat kepada Tuhan. Bersama-sama kita berdoa, mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita semuanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, Ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mau berpisah. Semoga berkat Tuhan tetap melimpahi kita dalam menjalani minggu ini dan tetap bersukacita. Salam sehat, salam semangat, sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Hidupmu telah cemat, lagi pun hina, lihat jalanmu